Setelah Count Fabius meminta tolong kepada Edwin Hector untuk menyampaikan di konferensi internasional kalau kerajaan Dimitri mengultimatum akan berperang melawan Kekaisaran Kronos, Count Fabius pun akhirnya mengakhiri perbincangan dan panggilan mereka. Dan di sisi Edwin Hector, dia yang merasa bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Dia pun mencoba memahami niatan Roman terlebih dahulu. Alasan kenapa Roman tidak menghadiri konferensi internasional tersebut. Dan setelah dipikir-pikir lebih dalam, Edwin Hector pun akhirnya sadar, kalau aliansi kerajaan tidak akan menyetujui rencana balas dendam yang akan diajukan oleh pihak kerajaan Dimitri. Karena penilaian tersebut, Edwin Hector mengetahui, alasan Roman tidak datang ke konferensi internasional itu. Dan karena sudah tahu apa yang akan Roman lakukan selanjutnya, Edwin Hector pun menjadi tak punya pilihan, kalau dia harus kembali ke konferensi internasional tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, konferensi internasional pun diadakan kembali, dengan topik yang dibicarakan oleh Edwin Hector tentang kerajaan Dimitri mendeklarasikan peperangan melawan Kekaisaran Kronos, dan di sisi Raja Odelia yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat emosi, karena, bagaimana bisa deklarasi perang yang diajukan Dimitri tidak berkaitan dengan dua kerajaan, seperti dari konferensi internasional sebelumnya. Konferensi yang diadakan sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan Edwin Hector pun membalasnya dengan berkata, kalau dia juga tidak tahu detailnya karena Dimitri telah menolak mereka. Dan karena itulah, Edwin Hector mengajukan konferensi internasional tersebut. Namun di balik apa yang diucapkannya, Edwin Hector menyadari, kalau Roman Dimitri hanya mencari satu hal dari konferensi internasional tersebut, ialah perpecahan. Di sisi Raja Odelia, dia berkata kembali, kalau kerajaan Kairo dan Dimitri akan runtuh, karena telah berani menantang Kekaisaran Kronos. Namun di balik hal itu, Raja Odelia merasa khawatir, karena dampak dari hal tersebut adalah keruntuhan bagi mereka yang akan mempengaruhi aliansi kerajaan yang sudah mereka bangun. Karena, kalau Kekaisaran Kronos sampai mencaplok wilayah utara, maka selain berhasil mengamankan pondasi invasi mereka juga akan mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk membasmi aliansi kerajaan. Oleh karena itu, Raja Odelia beranggapan, kalau di detik itulah waktu yang tepat untuk meninggalkan Dimitri dan konsolidasi aliansi yang sudah mereka bangun. Di sisi Raja Redford yang menghadiri konferensi internasional tersebut dikarenakan perihal Dimitri mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Kronos, dia masih tetap dengan pendiriannya, kalau kerajaan Redford akan tetap mengikuti kehendak Dimitri, tidak peduli ucapan dari mereka yang tidak mendukung Dimitri. Raja Redford berkata kalau kerajaan Redford tetap akan bersiap untuk perang dan menunggu panggilan dari kerajaan Dimitri, dan dengan perseteruan antara mereka, aliansi tersebut pun mulai terdapat keretakan. Seraya Raja Odelia mundur dari konferensi internasional tersebut, pertemuan itu pun gagal memberikan kontribusi berarti bagi anggotanya. Hari pun sudah berganti malam, di tempat kastil kerajaan Odelia. Raja Odelia pun terlihat begitu marah serta merasa kepanikan yang begitu besar, karena, kalau situasinya terus seperti itu, riwayat dia dan kerajaan akan benar-benar tamat di tangan Kekaisaran Kronos, karena Roman Dimitri sudah tidak langsung membuat bahaya semua orang, dan karena Raja Odelia berpikir kalau kekuatan aliansi kerajaan saja tidak akan bisa membendung kekuatan Kekaisaran Kronos, dia harus sesegera mungkin mencari cara untuk menyelamatkan nyawa dan wilayahnya, dan oleh karena itu, meski memalukan, dia pun akhirnya membelot ke pihak Kekaisaran Kronos. Kemudian Raja Odelia pun menghubungi Baron Carlton selaku diplomat dari Kekaisaran Kronos, dengan dia yang memberitahukan, kalau aliansi kerajaan benar-benar sudah berakhir. Dan karena hal itu, Raja Odelia meminta saran kepada Baron Carlton, bagaimana cara kerajaan Odelia bisa selamat dari situasi tersebut, dan Baron Carlton yang mendengar itu, dia pun tersenyum, karena dia mendapatkan sekutu yang baru, dan akhirnya, di antara tiga negara aliansi kerajaan, dua di antara mereka menyerah terhadap Kekaisaran Kronos, sehingga hanya Frank yang tersisa dan masih tidak berbelot ke pihak Kekaisaran Kronos. Beberapa hari kemudian,
Tepatnya di wilayah timur Kekaisaran Kronos, markas garis depan yang bernama Laskal, terlihat dua prajurit Kekaisaran Kronos yang sedang berbincang di malam hari tersebut, dengan salah satu di antara mereka berkata, kalau dia berani bertaruh 1 gold, kalau Dimitri akan runtuh dalam sebulan. Namun rekannya yang mendengar itu berkata kepada temannya tersebut, bukankah temannya terlalu memuji mereka? Karena dia pikir, kalau kerajaan Dimitri tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Dan karena hal itu, dia pun ikut bertaruh 1 gold dalam perjudian mereka. Kalau kerajaan Dimitri akan runtuh dalam 15 hari. Karena tidak peduli seberapa kuat mereka, pria tersebut berkata kalau kerajaan Dimitri tidak akan bisa menahan kekuatan satu kekaisaran. Dan sebelum melanjutkan perkataannya, Chris yang menyelinap ke markas mereka dan muncul di belakang pria tersebut, dia pun langsung meraih kepala pria itu dan langsung menjatuhkannya ke lantai, sehingga rekannya yang melihat itu pun langsung terkejut, dan sebelum dia berteriak kalau ada penyusup yang masuk ke markas mereka, Chris dengan cepat langsung memenggal prajurit tersebut, dan setelah penjagaan sudah terasa aman, Chris pun menghubungi tuannya Roman dengan menggunakan artefak sihir, dengan dia yang melaporkan kalau lokasi dari depan benteng tersebut sudah aman terkendali, dan dengan laporan tersebut, Roman pun memberitahukan informasi pasukan utama Kekaisaran Kronos, kalau mereka akan tiba ke Laskal dalam kurun waktu sekitar 6 jam. Dan dengan tempo waktu 6 jam tersebut, Roman memberikan perintah kepada Chris, untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin. Di kegelapan malam, pasukan Dimitri pun menembakkan suar tanda peperangan, dan di sisi tempat komandan Laskal yang bernama Count Pablo, dia yang sedang membaca surat perintah dari Kekaisaran untuk menghapus kerajaan Kairo dan Dimitri serta wilayah yang beraliansi dengan mereka. Dia yang berpikir kalau ketika pasukan utama Kekaisaran tiba di benteng Laskal sehingga kerajaan Dimitri dan aliansinya dipastikan tidak bisa bertahan dalam peperangan tersebut, tak berselang lama bawahannya pun datang dengan tergesa-gesa. Dengan dia yang memberitahukan kalau benteng Laskal sedang mengalami kebakaran yang amat besar. Count Pablo yang mendengar hal tersebut langsung bergegas keluar ruangannya, dan setelah melihat seluruh markasnya terbakar dengan api yang membumbung tinggi, dia pun langsung memerintahkan para prajurit untuk sesegera mungkin memadamkan api tersebut, dan di waktu itu, dia pun menyadari kalau kebakaran itu bukanlah kebakaran yang biasa, karena tercium bau minyak dari kebakaran tersebut. Dia berasumsi kalau seseorang telah sengaja menyebabkan kebakaran itu. Setelah menyadari hal itu, Count Pablo pun memerintahkan pasukan yang lain untuk menyelamatkan pasokan mereka yang berada di dalam gudang. Namun hal tersebut terasa sia-sia, karena api yang berkobar sangatlah besar, yang membuat mereka tidak bisa melewati jalan menuju tempat pasokan yang ada di dalam gudang, agar bisa mengamankan Magic Scroll yang ada di dalam gudang. Namun Count Pablo yang tak mau tahu tentang hal tersebut, dia berkata, jika di antara mereka yang terlibat merasa ragu untuk menerjang kobaran api itu, Count Pablo berkata dengan tegas, kalau dia sendiri yang akan memenggal prajurit yang melanggar perintahnya itu. Tak berselang lama, dia pun menyadari kalau ada seseorang yang berada di balik kobaran api tersebut, dan ternyata, itu adalah Roman Dimitri, dan setelah tahu kalau ulah kebakaran hebat itu ulah dari Roman Dimitri, Count Pablo pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Roman Dimitri, dan ketika kedua pasukan menyerang Roman dengan bersamaan, Roman pun dengan cepat meraih salah satu kepala prajurit itu, dan kemudian melemparkannya ke arah rekannya yang akan melancarkan serangannya, dan belum habis dari itu, Roman dengan cepat langsung membunuh mereka berdua dengan menusuk mereka secara bersamaan, dan karena kondisinya mulai tidak kondusif, Count Pablo pun memberikan informasi ke semua prajurit yang berada di markas benteng Laskal tersebut, kalau situasi mereka sudah memasuki peringatan gawat darurat, yang membuat pedang ketujuh Kekaisaran Kronos yang dijuluki sebagai ketujuh Knight Order dari Kekaisaran, mereka pun akhirnya mulai bergerak untuk memburu Roman Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.